Dia mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, bercanda, atau bahkan sibuk dengan hidupnya. Tapi yang tidak kamu tahu, setiap kali malam tiba dan semua menjadi sepi, dia sering terjaga, dengan matanya yang basah mengingatmu. Dia berusaha melupakan, tapi justru setiap usaha itu membuat bayanganmu semakin jelas. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema terungkap. Dia sering menangis saat ingat kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Nine of Swords membuka bacaan ini dengan gambaran yang sangat kuat tentang perasaan cemas dan penyesalan yang mendalam. Seolah-olah dia sedang terjebak dalam sebuah kondisi di mana seluruh pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh kekhawatiran dan kepedihan yang tak berkesudahan. Dia tidak hanya memikirkanmu secara sekilas atau sesaat, tetapi setiap detik dalam hari-harinya dipenuhi dengan bayangan-bayangan akan dirimu, yang terus menghantuinya tanpa henti. Ada rasa bahwa dia benar-benar dihantui oleh memori-memori akan kebersamaan kalian. Sehingga malam-malamnya seringkali diwarnai oleh pikiran yang penuh dengan skenario tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lakukan, tentang hal-hal yang mungkin bisa memperbaiki keadaan, tetapi juga tentang apa yang telah hilang dan tidak mungkin dikembalikan lagi. Dalam keheningan malam, dia seringkali merasa sangat sendiri, merasa seolah-olah dunia berputar tanpa henti di sekelilingnya, tetapi hatinya tetap tertambat pada kamu. Dan rasa penyesalan seringkali menyelimuti dirinya dengan sangat dalam. Dia tidak hanya merasakan penyesalan karena apa yang telah terjadi, tetapi juga merasa sangat sulit untuk melepaskan perasaan itu. Sehingga setiap malam menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perasaan tidak tenang, di mana dia sering terbangun dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh dengan perasaan gagal dan kekosongan. Ada saat-saat di mana dia menangis diam-diam di tempat yang sepi, merasakan betapa dalam luka yang dia rasakan karena kehilanganmu, dan dalam air mata yang mengalir itu, tersirat sebuah penyesalan yang sangat mendalam terhadap segala sikap dan keputusan yang diambilnya dulu, yang akhirnya membuat jarak di antara kalian semakin melebar dan sulit untuk didamaikan. Dia tahu, secara rasional maupun emosional, bahwa apa yang terjadi bukan semata-mata kesalahannya saja, tetapi perasaan bersalah dan penyesalan itu tetap saja menempel padanya, seolah-olah menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa diabaikan. Bergeser ke kartu Eight of Pentacles, gambaran tentang dia yang berusaha keras mengalihkan perhatiannya ke dalam dunia pekerjaan, kegiatan, atau bahkan berbagai hobi baru yang dia coba tekuni, sebenarnya menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menenangkan diri, mencoba untuk mengisi kekosongan yang dirasakan. Tetapi, tidak peduli seberapa sibuk dan produktif dia merasa, bayanganmu tetap saja muncul di sela-sela aktivitasnya, seolah-olah kehadiranmu tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Dia berharap bahwa dengan fokus pada apa yang dia lakukan, dia bisa melupakan rasa rindu yang membuncah di dalam hatinya. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Setiap keberhasilan kecil atau pencapaian yang dia raih, terasa hambar dan tidak berarti tanpa kehadiranmu di sisinya. Bahkan keberhasilan dan pencapaian itu tidak mampu mengisi kekosongan yang dalam di hati dan jiwanya, yang terus mengingatkan bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa kamu, dan bahwa segala usaha itu sia-sia tanpa kehadiranmu yang dulu pernah membuat semuanya terasa bermakna. Kemudian muncul kartu Nine of Cups yang menandakan bahwa di dasar hati dan jiwanya, kamu tetap menjadi satu-satunya keinginan yang benar-benar tak tergantikan, yang selalu dia harapkan dan rindukan. Dia menyadari bahwa segala usaha untuk mencari kebahagiaan di tempat lain, baik dengan orang lain, kesenangan sesaat, atau pencapaian duniawi, tidak pernah mampu memberi rasa puas dan hangat seperti saat dia bersamamu dulu. Ada perasaan yang sangat mendalam bahwa selama ini dia telah mencoba mengalihkan perasaannya dengan berbagai cara, tetapi semuanya terasa tidak cukup dan tidak mampu menandingi kehangatan dan kedalaman perasaan yang dia rasakan saat memikirkanmu.
Rasa kehilangan yang dia alami bukanlah hal yang kecil. Itu adalah sebuah kekosongan besar yang meninggalkan ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun selain kehadiranmu. Dia menyadari bahwa kehilanganmu adalah kehilangan yang sangat berharga dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena itu adalah sesuatu yang meninggalkan luka yang dalam dan perasaan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa kamu di dalamnya. Namun di tengah-tengah perasaan itu muncul kartu Five of Wands yang menunjukkan adanya konflik batin yang sangat kuat dalam dirinya. Dia tidak hanya berjuang melawan rasa rindunya yang membuncah dan keinginan untuk menghubungimu kembali, tetapi juga harus berperang dengan egonya sendiri yang merasa takut akan penolakan dan kenyataan pahit bahwa mungkin kamu sudah tidak lagi ingin kembali ke dalam hidupnya. Ada dorongan dari dalam dirinya untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menyatakan rindu dan penyesalannya secara terbuka. Tetapi di sisi lain, ketakutan akan kegagalan dan rasa malu untuk mengakui perasaannya membuatnya merasa terjebak dalam sebuah situasi yang penuh kontradiksi. Konflik ini semakin memperburuk perasaannya, karena dia merasa di antara keinginan yang sangat besar untuk memperbaiki semuanya dan ketakutan akan kenyataan bahwa segala usaha itu mungkin akan sia-sia dan hanya memperlebar jarak di antara kalian. Selain itu, kartu Five of Pentacles memperlihatkan bahwa dia sedang mengalami rasa kesepian, keterasingan, dan merasa sangat terpinggirkan dari hidupmu saat ini. Dia seringkali melihat ke arah hidupmu dari kejauhan, merasa tertinggal dan merasa bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, suatu bagian dari dirinya, yang dulu selalu merasa lengkap dan bahagia bersamamu. Perasaan ini membuat dadanya semakin sesak dan penuh dengan luka yang sulit disembuhkan, seolah-olah dia berjalan sendiri di tengah keramaian dunia yang terus berputar, tetapi hatinya tetap kosong dan terluka oleh perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Dia merasa seperti seseorang yang kehilangan tempat di dunia ini, kehilangan tempat di hati orang yang dulu sangat dia cintai, dan perasaan itu terus menggerogoti perasaannya secara perlahan, membuatnya semakin merasa terasing dan tidak punya pegangan. Akhirnya, muncul kartu Page of Pentacles yang menunjukkan bahwa meskipun dia dipenuhi rasa bersalah dan keraguan yang besar, dia mulai mencari-cari jalan untuk mendekat lagi, untuk memperbaiki keadaan dan mungkin mengungkapkan perasaannya secara perlahan. Langkah yang diambilnya mungkin kecil, seperti mencari tahu kabarmu lewat orang lain, mengintip media sosialmu dari kejauhan, atau menyusun kata-kata yang mungkin akan dia kirimkan sebagai pesan yang belum sempat dia kirimkan. Meski langkah-langkah itu tampak sederhana dan penuh keraguan, ada sebuah niat yang sangat kuat di balik semuanya. Dia ingin memperbaiki dan membangun kembali apa yang dulu pernah kalian miliki. Meskipun dia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah dan penuh tantangan. Luka dan jarak yang telah terbentuk tidak bisa disembuhkan dalam sekejap. Dan dia menyadari bahwa proses ini akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha yang luar biasa dari kedua belah pihak. Secara keseluruhan, meskipun kamu mungkin tidak pernah benar-benar menyadari betapa dalam perasaannya yang tersembunyi, kenyataannya adalah bahwa air mata kesedihan dan penyesalan yang dia tahan itu adalah bukti nyata bahwa kamu tetap sangat berarti dalam hidupnya. Dia menyesal atas segala sesuatu yang telah terjadi, merasa sangat rindu dan tidak mampu menghapus bayanganmu dari pikirannya. Dan setiap hari dia berjuang keras melawan dirinya sendiri untuk menerima kenyataan dan mencari kekuatan agar suatu saat nanti bisa kembali dan memperbaiki semuanya. Yang paling menyakitkan bagi hatinya adalah kenyataan bahwa kamu mampu menjalani hidup tanpa dia, sementara dia sendiri terjebak dalam bayangan-bayangan masa lalu yang terus menghantuinya, membuatnya semakin sulit untuk melepaskan dan melupakan apa yang dulu pernah sangat berarti, kamu. Dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun dia berusaha menenangkan diri dan melangkah maju, sebagian dari dirinya tetap terikat dan terperangkap dalam perasaan yang tak pernah benar-benar hilang, karena kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar pergi dan selalu hadir di dalam setiap helaan nafas dan setiap langkah yang dia ambil. Apakah dia akan mengumpulkan keberanian untuk benar-benar bicara padamu? Saat ini, dia sedang berada di sebuah fase yang penuh dengan penantian dan pengamatan dari kejauhan,
di mana dia tampak seperti sedang menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Meskipun pada kenyataannya pikirannya sudah melampaui jarak yang terlihat oleh mata. Dari kartu Three of Wands, kita dapat melihat bahwa dia belum mengambil langkah konkret, tapi dalam benaknya sudah terbentuk bayangan-bayangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika suatu saat nanti dia memutuskan untuk mendekatimu lagi. Ia berusaha membayangkan berbagai skenario terbaik, mulai dari momen-momen indah yang bisa dia ciptakan bersamamu, sampai pada kemungkinan-kemungkinan yang kurang menyenangkan, seperti penolakan yang mungkin akan dia terima. Di satu sisi, dia sangat ingin melangkah, namun di sisi lain ketakutan akan kegagalan atau penolakan itu terus menghantui pikiran dan perasaannya, membuatnya ragu-ragu untuk benar-benar melangkah maju. Dia sadar bahwa satu langkah kecil ke arahmu, sekecil apapun, bisa saja menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Langkah tersebut bisa membawa dia ke dalam hubungan yang lebih dekat, memperbaiki luka-luka lama, dan membuka peluang baru untuk adik kalian berdua. Tapi di saat yang sama, dia juga merasa bahwa langkah itu sangat berisiko dan bisa saja menghancurkan harga dirinya, yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Ketakutan akan kehilangan muka, takut gagal, dan takut ditolak, membuatnya terjebak di antara keinginan untuk mendekati dan rasa takut yang menahan dia untuk benar-benar melangkah. Dengan hadirnya kartu Seven of Cups, kita bisa melihat bahwa saat ini dia masih dikelilingi oleh kebingungan dan harapan-harapan yang belum tentu nyata. Dia seringkali terjebak dalam bayangan-bayangan tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Dan di kepalanya penuh dengan berbagai pilihan yang tampak menarik, tapi sebenarnya belum tentu cocok. Ia merasa bingung harus memulai dari mana, bagaimana cara terbaik untuk menghubungimu. Apakah cukup hanya menyapa, atau harus langsung meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya secara jujur. Pikiran yang terlalu penuh dengan pilihan ini membuatnya menjadi tidak pasti dan akhirnya menunda-nunda. Padahal hati kecilnya sangat ingin segera berbicara dan mengungkapkan semuanya. Meski begitu, satu hal yang pasti, kamu tetap menjadi salah satu bayangan paling kuat dan nyata dalam benaknya saat ini, yang selalu hadir di setiap momen dan pikirannya. Di sisi lain, kartu Three of Pentacles menunjukkan bahwa dia mulai berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam hidupmu dengan pendekatan yang lebih sopan dan penuh niat baik. Mungkin dia sedang menyusun kata-kata yang tepat, mencari celah untuk kembali terlibat dalam lingkaran hidupmu, atau bahkan berusaha memperbaiki hubungan kalian secara perlahan, bukan dengan emosi yang meluap-luap, tetapi melalui usaha nyata dan niat yang tulus. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa jadi seseorang yang pantas dan layak untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali, dan bahwa dia mampu berbuat sesuatu yang positif demi memperbaiki semuanya. Ketika kartu King of Pentacles muncul, itu adalah sinyal kuat bahwa dia sedang berusaha menunjukkan kedewasaan dan kestabilan yang selama ini mungkin kamu ragukan. Dia ingin tampil sebagai pribadi yang bisa diandalkan, yang mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan. Dia sedang berusaha memantaskan diri agar saat dia bicara, kamu melihatnya sebagai seseorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab hubungan yang serius. Dia ingin datang bukan sebagai orang yang kacau dan tidak pasti, tetapi sebagai pribadi yang stabil, matang, dan mampu memberi rasa nyaman dan kepercayaan. Namun, di balik niat baik itu, kartu Page of Wands menunjukkan bahwa sisi dirinya yang masih ragu dan belum sepenuhnya berani muncul. Dia memiliki keinginan besar untuk memulai kembali, untuk mengungkapkan perasaannya, dan memperbaiki semuanya. Tapi keberaniannya masih dalam tahap awal, dan belum cukup kuat untuk menembus semua ketakutan dan keraguannya. Ada semacam dorongan untuk memulai dari langkah-langkah kecil, misalnya, menyapa melalui pesan ringan, mengirim tanda-tanda kecil lewat media sosial, atau sekadar menanggapi sesuatu yang kamu unggah, sebagai bentuk permulaan yang tidak terlalu memberatkan dirinya, namun tetap mengandung niat untuk memperbaiki jarak yang ada. Akhirnya, kartu Nine of Pentacles memperlihatkan bahwa saat dia memandangmu sekarang, dengan ketenangan, kemandirian, dan pesona yang semakin bersinar, hal itu justru membuatnya semakin kagum sekaligus merasa minder.
Dia melihat bahwa kamu adalah sosok yang sudah sangat luar biasa. Seseorang yang mampu berdiri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Hal ini membuatnya merasa bahwa dirinya harus benar-benar memantapkan keberaniannya sebelum akhirnya bisa benar-benar bicara jujur dan terbuka tentang perasaannya. Kamu bukan lagi seseorang dari masa lalunya yang bisa dipandang sebelah mata. Kamu sekarang adalah sosok yang penuh dengan kekuatan dan harga diri, dan hal itu menambah beban di pundaknya untuk memastikan bahwa dia benar-benar siap dan mampu untuk tidak mengecewakanmu. Kesimpulannya, dia sedang dalam proses mengumpulkan keberanian, menunggu waktu yang tepat, dan memperkuat dirinya sendiri agar bisa datang dengan niat yang tulus dan penuh tanggung jawab. Dia tahu bahwa semuanya tidak akan terjadi secara tiba-tiba, dan memerlukan waktu serta usaha yang nyata. Kamu sekarang adalah sosok yang begitu bersinar dan penuh dengan harga diri yang membuatnya merasa harus benar-benar mempersiapkan diri agar saat akhirnya dia memilih untuk bicara, itu bukan sekadar karena keinginan semu, tetapi sebagai bukti bahwa dia telah tumbuh dan bertanggung jawab atas perasaannya sendiri. Jadi, dia tidak hanya sekadar ingin kembali, tapi juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak dan mampu menjaga hubungan yang telah lama dia rindukan. Dan saat waktunya tiba, dia akan hadir bukan karena tekanan dari keadaan, tetapi karena dia sendiri yang memilih untuk melangkah dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.